Hola teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dora Hasanah dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 20106072. Oke, di sini saya akan membahas tentang rangka batang dengan metode Ritter. Nah, nanti ada salah satu contoh soal. Nah, pada gambar diketahui alas segitiga dan tinggi segitiga masing-masing 4. P sama dengan 200 kN. Maka dapat diselesaikan dengan cara metode Ritter. Yang step pertama kita mencari nilai sin A dan cos A. Kita mencari sisi miring dulu. Sisi miring sama dengan akar 4K kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 plus 4 yang hasilnya 2 akar 5. Terus yang sin A 4 per 2 akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5 dan hasil 0,894. Dan cos A 2 per 2 akar 5 sama dengan akar 5 per 5 hasilnya 0,447. Selanjutnya kita mencari reaksi yang terjadi akibat beban pada soal di bawah ini. Nah, pada gambar nih, beban dalam posisi simetris, maka reaksi pada tumpuan A dan tumpuan B itu nilainya sama, yaitu sebesar setengah dari total beban yang ada. Maka RA sama dengan RB sama dengan kita masukkan angkanya sama dengan 200 plus 200 per 2 400 per 2 sama dengan 200 kN. Nah, selanjutnya untuk batang diagonal atau batang miring perlu dicari gaya dalam arah vertikal dan horizontalnya terlebih dahulu. Nah, pada gambar di samping nih, batang D1 dibuat dipecah menjadi D1V. Itu arahnya vertikal dan D1H arahnya horizontal. Dan yang perlu diketahui, arah horizontal dikali dengan kosinus dan arah vertikal dikali dengan sinus. Nah, peninjauan titik pada bagian batang yang belum diketahui maksimal 2 batang. Maka D1V sama dengan D1 sin A sama dengan 0,894 D1. Dan D1H sama dengan D1 cos A sama dengan 0,447 D1. Sekarang kita lanjut menggunakan cara Ritter nih. Kita udah masuk ke cara Ritter. Kita langsung aja kita hitung dulu nih sigma MB sama dengan 0. Jangan lupa nih perhatikan jarak horizontal dan vertikal antara titik A dengan B. Kita masukkan angkanya H1 dikali 0 ditambah D1H dikali 0 ditambah D1V kali 4 ditambah RA kali 4 sama dengan 0. Nah, kita hitung sampai pada bagian bawah aja. D1 sama dengan min 200 per 0,894 sama dengan hasilnya min 223,174 kN. Nah, sekarang kita lanjut ngitung ke sigma MC. Nah, sama nih sigma MC sama dengan 0. Jangan lupa lagi nih perhatikan jarak horizontal dan vertikal antara TA dan C. Kita langsung masukkan min H1 dikali 4 ditambah D1H dikali 4 ditambah D1V kali 2 ditambah RA kali 2 sama dengan 0. Nah, kita lanjut setelah dimasukkan angkanya nih, kita lanjut aja sampai yang bagian bawah min. Hasilnya yang min 4H1 plus 400 kurangin 400 plus 400 sama dengan 0 nih. Hasilnya H1 sama dengan 400 per 4, hasil terakhirnya 100 kN. Nih, kita sekarang lanjut lagi nih ke tinjau pada titik sini. Nah, di sini kita masukkan rumus D2V sama dengan D2 sin A sama dengan 0,894 D2 nih. Sekarang yang H, D2H sama dengan D2 cos A sama dengan 0,447 D2 nih. Nah, yang telah diketahui nih tadi yang D1V sama dengan D1 sin A itu sama dengan akhirnya min 200 kN, D1H sama dengan D1 cos A itu hasilnya min 100 kN. Nah, sekarang kita ke
sigma MB nih, sigma MB sama dengan 0. Lagi-lagi nih, jangan lupakan jarak horizontal dan vertikal. Kali ini jaraknya antara titik C dan titik B. Kita masukin angkanya O1 dikali 4 ditambah min D1V kali 2 ditambah D1H kali 4 sama dengan 0. Nah, di sini D2 tidak dimasukkan karena tepat berada di titik C dan B. Oke, terus O1-nya tadi ketemunya jadinya min 800 per 4 sama dengan 200 kN. Nah, yang sigma MA sama dengan 0 dimasukin angkanya O1 kali 4 ditambah D2V2 ditambah D2H kali 4 sama dengan di sininya 800 per 3,57 sama dengan 223,714. Nah, sekarang step yang terakhir nih, tinjau pada titik B. Caranya sama kayak tadi, cuman beda titik penempatannya aja. Nah, kita langsung masukkan aja seperti tadi kan. D3V sama dengan D3, sin A sama dengan 0,84 D3, terus D3H hasilnya 0,4473 sama seperti tadi yang telah diketahui. D1 sama dengan D1 sin A sama dengan 0,894 D1 sama dengan min 200 kN. D1H menghasilkan min 100 kN, D2V 200 kN, D2H 100 kN. Nah, sekarang sigma MD. Rumusnya H1 dikali 4 ditambah H2H kali 4 ditambah D2V kali 2 ditambah H2 kali 4 ditambah min P kali 2 sama dengan 0 nih. Terus dimasukin angkanya, H2 hasilnya sama dengan 200 kN. Nah, sekarang yang terakhir nih sigma MC sama dengan 0 lagi. Terus kemudian kita masukin dan rumusnya seperti itu, kita masukin angkanya dan hasilnya D3 sama dengan 0 kN. Nah, sekarang yang terakhir nih, hasil yang didapatkan setelah perhitungan. Nah, karena beban simetris seperti yang dikatakan awal tadi, karena beban simetris maka terdapat beberapa batang yang memiliki nilai yang sama. Ya, seperti kayak H2 dengan O1 sama dengan O2 itu sama, terus D2 sama dengan D5 sama dengan D1 sama dengan D6. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sehat-sehat selalu teman semua.